Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa. Jadwalnya PLH. PLH itu ternyata udah bab 4 ya. Bab 4 membiasakan kesiagaan menghadapi bencana alam. Oke. Mengenal bencana alam dan dampaknya. Bencana alam yaitu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam itu ada dua. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi karena ulah manusia ya, ada bencana banjir, longsor, kebakaran hutan. Banjir misalnya disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan ke selokan gitu ya, atau ke sungai sehingga pada saat air hujan besar datang langsung banjir. Longsor dikarenakan misalnya membangun rumah di pegunungan atau di lereng gunung atau di bukit sehingga menyebabkan longsor. Dan kebakaran hutan itu misalnya karena bakar-bakaran di hutan gitu ya, nggak sengaja ketiup angin akhirnya terjadilah kebakaran hutan, atau sengaja dibakar karena si hutannya mau diganti menjadi kelapa sawit, misalnya kebun kelapa sawit ya. Yang kedua tuh bencana alam yang alami, ini terjadi dengan sendirinya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Contohnya angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Itu semuanya nggak bisa diciptain oleh manusia ya. Dampak bencana alam, bidang kesehatan. Dampaknya adalah kalau misalnya lagi cuacanya panas atau hangat gitu ya, air lautnya jadi hangat, itu menyebabkan nyamuk jadi lebih mudah berkembang biak. Itu bisa menjadi penyebab perantara penyakit tipes, malaria, demam berdarah ya. Kalau di bidang pemukiman nih bisa dilihat air laut itu sekarang udah mulai naik sehingga lihat nih, rumah orang itu tadinya jauh dengan bibir pantai, sekarang malah di hadapan rumah dia itu ada ombak ya. Itu berarti pencairan kutub es di kutub utara maksudnya itu dapat menyebabkan permukaan air laut jadi meningkat. Oke, bidang pengairan misalnya ada beberapa daerah yang kekeringan, nggak ada air sama sekali. Ada daerah-daerah yang kebanjiran nih kayak gini sampai sepinggang ya. Lalu nih yang ini kekeringan, ini waduk ya kekeringan. Harusnya kan waduk tuh seperti ini. Karena nggak ada hujan jadi kekeringan, tinggal batu-batunya aja. Otomatis pasokan listrik juga terganggu ya kalau misalnya waduknya nggak ada airnya. Itu di bidang energi dan industri. Oke, bidang pertanian. Itu kalau pola hujannya tak menentu, petani rugi. Lihat, sawahnya kering, pecah-pecah kayak gini ya. Atau misalnya juga bidang kehutanan bisa menyebabkan hutan kebakaran. Ini juga bisa alami juga ya, karena ranting yang bergesekan, ada angin, ada panas matahari sehingga terjadilah percikan api. Bisa terjadi kebakaran hutan ya. Bidang perikanan nggak kalah terkena imbasnya juga dari bencana alam. Lihat, ini adalah ikan-ikan yang mati ya karena perubahan suhu. Jadi ada ikan-ikan tertentu yang nggak kuat dengan suhu panas atau suhu yang terlalu dingin sehingga mengalami kepunahan. Jenis-jenis bencana alam, ada banjir dan longsor. Nih longsor kayak gini ya, ngeri ya. Kalau ada rumah di atas ini berarti udah rumahnya ke bawah langsung hancur semua. Ini jalan ya, jadi akses jalannya tuh terpotong karena adanya longsor. Berikutnya adanya angin puting beliung. Lihat angin puting beliung ya, ini bisa mengangkat apapun yang dilewatinya. Kalau terlalu besar tuh bahkan seekor sapi pun bisa keangkat ya. Dan ini adalah tsunami. Nah, pernah dilihatin kan sama ibu waktu kelas 5, ada videonya ya. Lalu ada kebakaran hutan. Nah, susah banget madaminnya ya. Pakai pesawat terbang, pakai helikopter, pakai bawa airnya juga nggak bisa banyak ya. Kita ke sana juga aksesnya susah kan, jalannya terjal kalau ke hutan. Dan ini yang paling mengerikan adalah gempa bumi ya. Bangunan sekuat ini tuh bisa roboh, bisa miring kayak gini tuh, nanti ngeberesinnya tuh kayak gimana. Apalagi kalau ada orang terjebak di dalam situ, menolongnya juga susah ya. Nah, tindakan apa saja yang harus kalian lakukan saat ada bencana alam? Kalau ada gempa gini ya, langsung berlindung di bawah meja. Itu untuk apa? Biar ketika ada bangunan yang menimpa itu ke meja dulu, nggak langsung ke orang gitu ya. Lalu tutupin kepala pakai bantal.
berlari keluar ya. Jadi jangan diem di dalam bangunan atau dalam rumah, cepet-cepet keluar cari daerah yang lapang ya. Jangan kayak gini berada di pinggir lemari yang besar-besar, nanti bisa ketimpuk gitu ya. Lalu bersikap empati terhadap orang yang terkena bencana. Pertama, melakukan evakuasi. Jadi kalau misalnya kalian mau membantu, coba cari di daerah tersebut apakah ada tempat yang bisa untuk mengevakuasi, misalnya kayak lapang luas, dirikanlah tenda di situ, atau ada masjid atau ada aula. Nah, jadi si korban itu bawa ke sana. Lalu memberi motivasi, ya udah sabar ya Bu, sabar ya Pak, ini ujian. Jangan malah diginiin, makanya ibadah yang benar jadi gini, jangan digituin ya. Lalu memperhatikan secara teliti di antara para korban yang membutuhkan perawatan serius. Mana nih yang paling perlu nih, yang paling berbahaya banget gitu. Langsung bilang ke petugas gitu ya. Dan membuka posko bantuan. Ya seringnya di pinggir jalan ada menerima bantuan untuk korban bencana alam apa gitu ya. Nanti uangnya disetorkan ke yang terkena bencana. Oke, yang berikutnya tugas. Tugas itu penilaian pengetahuannya biasa ya, bab 4, halaman 109 sampai 116 dikerjakan. Tugas keterampilannya itu ada di halaman 106. Membuat diorama gempa bumi dari barang bekas, dari kardus bekas aja. Dibikin gitu, dibikin kayak rumah-rumahan, ada kamar, ada apa. Terus tiba-tiba ada orangnya tuh sama kamu digoyang-goyangin nanti gempa gitu ya, seperti gempa. Oke, terima kasih, tetap semangat. Kalau ada yang tanyakan nanti boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih.